Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramsul Tony dengan NIM F0025003. Saya dari Produk Industri. Di sini saya akan membuat tugas video bahan konstruksi kimia dengan judul Cara Pengendalian Korosi. Apa sih itu korosi? Korosi adalah proses kerusakan logam akibat reaksi kimia atau elektrokimia dengan lingkungannya. Korosi itu tidak bisa dicegah sepenuhnya karena merupakan proses berlangsung secara spontan. Namun, laju korosi dapat dikendalikan agar kerusakan logam bisa diperlambat. Berikut adalah cara pengendalian korosi. Yang pertama itu desain, yang kedua itu pemilihan bahan, yang ketiga itu perlakuan lingkungan, dan yang keempat pelapisan, dan yang terakhir itu ada proteksi katodik dan proteksi anodik. Apa sih itu desain? Desain adalah perancangan peralatan atau konstruksi dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang menyebabkan korosi. Tujuannya, risiko korosi dapat diminimalkan sejak tahap perencanaan. Contohnya, menghindari sudut yang dapat menampung air. Yang kedua, membuat aliran fluida tetap lancar. Yang ketiga, menghindari kontak langsung dua logam dengan yang berbeda. Yang kedua itu adalah pemilihan bahan. Apa sih itu pemilihan bahan? Ya, pemilihan bahan adalah memilih material yang memiliki ketahanan korosi sesuai dengan lingkungan penggunaannya. Contohnya itu adalah menggunakan stainless pada lingkungan lembab. Itu agar mencegah korosi besi karena memakai stainless. Dan yang kedua, menggunakan plastik atau logam tahan karat pada bahan kimia yang tertentu. Apa sih perlakuan lingkungan itu? Perlakuan lingkungan adalah usaha mengubah kondisi lingkungan agar tidak mempercepat terjadi korosi. Contohnya, mengurangi kadar oksigen dalam air, menurunkan kelembapan udara, menambahkan inhibitor korosi ke dalam larutan. Dan yang keempat itu pelapisan. Apa sih pelapisan? Pelapisan adalah pemberian lapisan pelindung pada perlakuan logam untuk mencegah kontak langsung antara logam dan lingkungan korosif. Contohnya, pengecetan, galvanisasi, atau pelapisan seng, pelapisan krom atau nikel. Dan yang terakhir itu proteksi katodik dan proteksi anodik. Nah, katodik anodik adalah metode perlindungan logam dengan menjadikan logam yang dilindungi sebagai katoda sehingga tidak mengalami korosi. Contohnya pemasangan anoda karbon, seng, pada kapal dan pipa bawah tanah. Dan yang ketiga itu ada prinsip pengendalian korosi. Yang pertama itu ada anoda, katoda, elektrolit, hubungan listrik anoda katoda. Prinsip agar pengendalian korosi ini adalah mencegah terbentuknya sel elektrokimia korosi. Hal ini dilakukan dengan menghilangkan satu atau lebih unsur penyebab korosi, yaitu anoda, katoda, elektrolit, atau hubungan listrik antara anoda dan katoda. Yang keempat itu adalah pengendalian korosi melalui desain. Di sini saya ambil 6 poin, yaitu isolasi alat dari lingkungan korosif, mencegah terbentuknya elektrolit, menjamin kelancaran aliran fluida, mencegah korosi, erosi atau abrasi, dan yang keenam terakhir mencegah terbentuknya sel galvanik. Apa sih itu isolasi alat dari lingkungan korosif? Yaitu memisahkan permukaan logam dari lingkungan yang dapat menyebabkan korosi. Dan yang kedua itu mencegah terbentuknya korosi, yaitu menghindari adanya air atau larutan yang dapat mengantarkan listrik. Bagaimana sih cara menjamin lancarnya aliran fluida? Yaitu mencegah terjadinya endapan dan daerah stagnan yang dapat mempercepat korosi. Dan bagaimana sih cara mencegah korosi atau erosi abrasi? Yaitu mengurangi kecepatan aliran yang terlalu tinggi sehingga permukaan logam tidak cepat terkikis. Dan yang terakhir, bagaimana cara mencegah terbentuknya sel galvanik? Yaitu menghindari kontak langsung antara dua logam atau berbeda karena dapat menimbulkan korosi galvanik. Contoh, besi yang bersentuhan langsung dapat dengan tembaga dalam kondisi basah itu dapat lebih cepat berkarat. Dari video ini dapat kita simpulkan korosi memang tidak dapat dihentikan sepenuhnya, tetapi dapat dikendalikan sehingga laju kerusakannya menjadi lebih lambat. Pengendalian korosi dapat dilakukan melalui desain yang tepat, pemilihan bahan, perlakuan lingkungan, pelapisan, dan penggunaan proteksi katodik maupun anodik. Sekian, itulah penjelasan proses pencegahan korosi dari saya.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.